Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana cara membeli koin spot yang sangat simpel banget dan sangat mudah. Cara menggunakan strategi ini tuh benar-benar tidak berat banget berpikir ya, teman-teman, karena simpel ya. Dan di sini kita akan langsung aja ya belajarnya. Yang pertama sini kita buka dulu crypto bubble. Hari ini ya koin sudah mulai hijau ya. Tapi ada yang merah juga. Dan ya, sebelum kita membeli koin spot ya, seperti Bitcoin, Ethereum, XRP dan lain sebagainya ya, itu kita harus tahu dulu, yang bedakan dulu kita tujuan untuk bermain, bukan bermain ya, membeli aset ini itu untuk apa? Untuk Bitcoin ya, teman-teman. Balik lagi, kita tuh tujuannya ke Bitcoin ya. Semua itu berawal dari Bitcoin. Kalau Bitcoin hilang, semua altcoin ya, semua kripto itu hilang ya, karena Bitcoin itu awal mula munculnya ya semua ini. Jadi kita harus tahu juga manajemen aset kita ya. Kita pegang misalnya modal. Contoh, kita akan gambar ya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan langsung di trading view ya. Di sini saya akan jelaskan di trading view ya. Oke, di sini adalah chart Bitcoin. Saya akan gambarkan dulu konsep manajemen untuk membeli spot ya. Yang pertama di sini misalnya kalian punya modal, contoh paling kecil ya. Bukan paling kecil ya, ya sebisanya, biasanya itu ya 2 juta ya, 2 juta. Nah, 2 juta ini kalian pecah ya. Pecah jadi 70%. Nah, 70% ini kalian beli Bitcoin ya, BTC ya, 70%-nya. Kalian megang Bitcoin ya, 2 jutanya. Nah, berarti kalau misalnya 2 jutanya 70% itu berapa ya totalnya? Jadi kalau kita kalkulator ya, kita kalkulator. Nah, berarti 2 juta ya kali ya 75%. Mana persennya? Kita membeli 1,5 juta ya, teman-teman, 1,5 juta di Bitcoin ya. 1,5 juta kita punya uang di Bitcoin ya. Contohnya begini, teman-teman, contohnya. Nah, cara membeli Bitcoin tuh kalian pecah lagi nih ya. Kalian pecah bagi 2 ya. Jadi kalian punya uang 750.000 ya. Ya, bagi 250.000 ya. Ada 2 ya. Dan kalian bisa masuk koin Bitcoin ini ketika dia turun ya. Ini triknya ya. Nah, ini modal khusus untuk Bitcoin ya. Jangan diutak-atik ya. Ya. Nah, terus sisanya 30% ya. Itu di altcoin ya. Nah, altcoin. Ini harus pelajari dulu ya, teman-teman. Altcoin. Berarti kita punya uang 500.000 ya. Ya. Oke, di 500.000 nih kita pecah ya. Kita pecah lagi. Anggap aja nih 100%. Kita pecah lagi ya menjadi anggap aja nih 100%, kita pecah menjadi 50%, sama seperti Bitcoin ya. Nah, 250.000 ya. Ini ada 2 ya. Oke. Jadi kita punya manajemen seperti ini ya. 250.000 ada 2, kemudian 750.000 ada 2. Ini totalnya jadi 2 juta ya, kalau kita hitung ya. Nah, oke, kita sudah dapat manajemennya. Sekarang Bitcoin sekarang harganya di sini ya, lagi turun. Yang harus kita lakukan ya beli aja dulu. Beli 750.000 ya. Ya. 750.000, oke. Setelah itu biarkan dulu dia. Biarkan, yang penting kita sudah punya Bitcoin 750.000. Kemudian 750.000 ini cashnya itu
ya. Kita biarkan aja, simpan aja dulu cashnya. Oke. Setelah itu balik lagi ke altcoin. Nah, di sini kita mempelajari membeli altcoin. Sama juga dia, kita beli altcoin ya. Ketika dia turun 40%, kita masuk 250.000. Terus dia turun lagi, masuk lagi 250.000, jadi 500.000 ya teman-teman. Jadi kayak contoh ini udah anggap David, kalian udah paham ya modelnya ini ya. Kalian punya Bitcoin tuh siap 1,5 ya masuk ya, tapi masuknya itu bertahap ya. Ketika Bitcoin turun baru kalian masuk lagi gitu. Kalau Bitcoinnya nggak turun jangan ya. Dan kalaupun kalian punya gaji lagi setiap bulan, kalian masuk aja seperti ini caranya ya. Caranya seperti ini ya. Jadi kalian masuk misalnya gaji 2 juta lagi, misalnya masuk lagi caranya beli lagi ya Bitcoin, terus sisain lagi gitu. Oke, di sini cara altcoinnya ya, cara baca altcoinnya untuk melihat potensial itu adalah kalian harus lihat koin apa yang potensial ya. Biasanya itu koin yang dari trending aja udah cukup ya teman-teman. Dari 1 sampai 20 ini udah bagus, ataupun 50 nih, ini koinnya udah bagus semua ya teman-teman. Sampai sini ya udah bagus ya. Dari ranking 1 sampai 50 tuh udah bagus ya. Di coin market cap ya. Ataupun di semua DP 100 aja udah bagus teman-teman. Cuman di sini balik lagi, di 100 koin ini pasti ada yang jackpotnya pastinya. Nah, jadi kalian harus pahami tentang yang namanya inflow yang paling besar di sini ya. Inflow itu adalah uang yang berkucur akan di masa depan akan berkucur lebih banyak ya. Jadi anggap saja kita sebagai pemegang saham atau lah investor lah. Nah, kita tahu ya sekarang Indonesia lagi krisis gas LPG gitu misalnya, contoh kalian sudah tahu kan. Nah, kita sebagai investor kira-kira manfaatkan market ini gimana gitu teman-teman. Contoh, ketika market gasnya lagi sulit dicari, otomatis kita harus kebutuhannya itu adalah kan orang membutuhkan gas itu kan untuk memasak ya, intinya bisa menghidupkan kompornya ya teman-teman. Fungsi menggunakan kompor kan banyak, ada yang ngelas, ada banyak hal ya, intinya menggunakan api ya, itu dibutuhkan, itu pasti yang namanya energi ya. Nah, kita sebagai investor kan tahu nih, oh berarti masyarakat lagi butuh energi, kita akan mencari apa, barang yang berpotensi menjadi energi itu misalnya, kita punya kita atau invest ke energi gitu teman-teman, karena energi ini sangat dibutuhkan, banyak banget, demandnya besar ya, dan supply-nya kecil. Nah itu contoh ya. Jadi kayak begitu konsepnya. Jadilah koin yang mirip seperti itu ya. Jadi kayak sektornya seperti energi ya. Karena sektor energi lagi banyak banget dibutuhin sekarang, dibutuhin ya. Supply-nya sangat sedikit, demand-nya besar. Nah orang berani bayar mahal demi dapat energi itu. Nah itu konsepnya. Jadi kalau kita punya barang energi itu, kita gampang ngejualnya. Barang itu pasti naik ya. Kalau supply-nya sudah terpenuhi, maka barang itu akan bisa turun atau stabil ya, tergantung pasarnya. Jadi kita melihat altcoin seperti itu juga. Jadi sekarang kalian lihat, saya ngelihat XRP ini potensial banget untuk kedepannya. Yang pertama di sini adalah kita lihat ya, dolar sama rupiah itu sudah mulai beranjak. Gimana ya teman-teman, beranjak, terus inflasi ya, kalau nilai tukarnya itu selalu lebih menguat ya dolarnya ya. Jadi sekarang rupiah sekarang 16 ribuan ya. Itu kalau kita lihat di masa depan di tahun 2027 ya, 2027, 2028, 2029 itu ada potensi $1 menjadi 20.000 atau lebih ya teman-teman, kita nggak tahu. Tapi kalau semakin lama kita lihat jangka waktunya itu bisa semakin besar ya inflasinya. Jadi maka itu kalau kita lihat altcoin seperti itu, apa itu XRP ya misalnya contoh. Nah
Kenapa saya bilang XRP? Yang pertama di sini XRP dia sudah terregulasi ya, sudah terregulasi oleh SEC ya. SEC itu adalah semacam OJK dari Amerika ya. Dan XRP ini akan potensi digunakan untuk sama seperti bank-bank sentral yang lainnya, bank-bank yang di Indonesia juga bisa ya, di Amerika juga bisa, dan dia itu cuman mentransfer ya, cuman beda di sini adalah keefisiennya ya. Jadi dia ini lebih cepat ya dibandingkan bank ya. Maksudnya cepat di sini adalah dia bisa mentransfer lebih besar nilai uangnya ya dengan waktu tertentu itu ya. Misalnya kalau kita transfer uang 100.000 menggunakan XRP itu kita membutuhkan kurang lebih waktu bisa lebih dari 1 menit atau 2 menit bisa aja ya, kalaupun teknologinya masih belum diperbaiki ya. Tapi kalau sudah diperbaiki kurang lebih segitu ya, 1 menitan ya. Itu kalau kita transfer 100.000. Kalau kita transfernya 1 miliar, dia tetap menghabiskan waktu 2 menitan ya teman-teman. Kita transfernya 1 triliun, sama waktunya akan digunakan yaitu 2 menitan atau 1 menitan. Dan transfernya itu bisa ke negara lain teman-teman, itu yang lebih bagus ya. Jadi kalau kita transfer uang lebih dari 100 juta atau lebih dari 1 M ya, itu kita benar-benar di cross check sama bank ya. Bank kita transfer bank ya ke bank lain kita misalnya. Dan banyak sekali form-form yang harus ditulis ya, banyak tanda tangan yang harus kita teken ya untuk bisa mentransfer uang ke negara lain ya. Itu pun uangnya akan belum nyampe ya 2 menitannya, itu bisa 3 hari 4 hari baru sampai. Itu kan sudah ibaratnya fungsinya, efisiensinya udah kurang ya. Kalau kita menggunakan XRP itu udah ada potensinya, fungsinya udah jelas ya. Dan itu cara melihat ya, kita udah tahu ya XRP ini koinnya udah ranking 3 ya. Nah kalau udah ranking 3 itu udah jangan dibilang lagi ya, itu udah koinnya udah bagus. Tinggal kita milih barangnya ini, apakah barang ini termasuk harga diskon sekarang atau enggak, itu aja teman-teman. Kalau dia diskon kita beli, kalau enggak diskon nggak usah kita beli ya, gitu aja. Caranya ya simple. Kalau kita udah tahu ya fungsinya, kita beranilah membelinya. Kalau kita udah tahu isi apa itu XRP, kita harus tahu XRP, kita membeli barang itu kita harus tahu XRP itu apa gitu, dan barangnya ini gunakan untuk apa. Kita harus benar-benar paham dengan XRP ini sebelum membeli ya, karena kita berpikir untuk sebagai investor ya teman-teman. Nah kalian juga bisa membeli XRP ini ya, ketika kalian sudah membeli XRP ini kalian juga bisa melihat berita-berita tentang XRP ya. Karena apa begitu? Karena kalian kan otomatis nggak mau kan uang kalian juga chance untuk mendapatkan profit tuh hilang kalau kalian tidak tahu kabar beritanya hari ini untuk XRP. Jadi kalian juga tetap memantau berita khususnya XRP ya. Caranya kalian melihat itu dari sebelah kanan ini ya. Ini ada orang-orang yang memberikan analisa ya. Kalian bisa contek juga ya. Contek, oh dia orang-orang bisa ngebahas XRP. Kalian baca-baca ya. Oh XRP masih bagus ya. Dia ada yang ngasih teknikal ya. Tapi ini berita tentang teknikal ya. Maksudnya ini ada yang ngepost ya tentang teknikalnya. Kalau kalian mau bisa melihat newsnya, tinggal klik aja news di sini. Nah ini akan tertampil ya beritanya ya. Di sini kalian lihat ada berita Stay Alert Solana Face Critical Support Challenge. Nah, ini juga berkaitan dengan XRP loh. XRP memberi di sini juga ada XRP 11 jam yang lalu XRP. Kalian baca-baca ya. Dan kalian lihat juga analis-analis yang hebat di sini juga menganalisa juga ya, memprediksi. Kalau orang analis yang hebat yang memprediksinya XRP-nya bagus, masa kita yang ngasih begini belum percaya gitu loh XR. Dan tetap kita baca punya risetnya orang lain ya, supaya kita lebih memahami wawasan tentang XRP ya.
Dan di sini kita bisa, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa klik kanan, translate ke Indonesia, begitu. Kalian baca ya. Harga XRP menghadapi support penting ya. Nah, XRP sekarang udah mendekati support di 1,89 US dollar ya. Untuk arah selanjutnya kemana? Itu kan pasti pertanyaannya. Keberhasilan mempertahankan level ini dapat memicu rally di atas 2. Kalau Bitcoin dia masih bertahan di 2,50 ya, dia masih ada chance untuk rally lagi ke atas, itu maksudnya ya. Ya, kegagalan untuk bertahan dapat menarik XRP kembali ke zona support yang lebih rendah. Misalnya XRP gagal nih ya. Gagal, istilah gagal tuh banyak hal ya. Gagal tuh apa? Gagal tuh tidak tercapainya suatu keinginan ya. Maksudnya keinginan mewujudkan yang terbaik. Itu udah gagal ya artinya. Nah, kita kan inginnya XRP itu sebagai mata uang stable coin yang digunakan oleh dunia. Seandainya pun gagal, gimana pengaruhnya nanti ke depannya? Jadi kita harus punya konsensus pemikiran seperti itu ya. Misalnya kegagalan untuk bertahan dapat menarik XRP kembali ke zona support yang lebih rendah ya. XRP itu kalau misalnya gagal, dia potensi ke support yang paling rendah ya. Support yang paling rendah, kata support itu adalah harga titik paling, bukan paling rendah ya, tapi harga yang ibaratnya sudah ada pagar batasannya ya. Dan itu sudah ibaratnya base dari harga yang benar-benar belum tentu bisa dilewati. Kalau dilewati itu udah ibaratnya udah potensi turun lagi gitu teman-teman. Kalau temboknya ini jebol, itu ibaratnya kalau tembok ya, kalau temboknya supportnya dijebol oleh harga XRP, itu temboknya udah jebol, otomatis temboknya kalau udah jebol dia akan melaju terus ya gitu teman-teman. Nah gitu konsepnya. Jadi XRP baru-baru ini menunjukkan retracement tajam setelah rally ke 3 dolar ya, turun lagi 25%. Ditutup dengan itu, kalian harus baca ya berita ini banyak ya, dan kalian juga berpikir ya, oh analis juga pandangannya begini gitu. Kalian sebagai pengamat juga belajar ya. Kemudian kalian baca-baca ya. Nah, itu baca-baca semua apakah ada whales yang masuk di XRP ya. Itu juga penting ya. Dan whale itu siapa aja, fund manager siapa aja ya berkecimpung di kripto ya, kalian juga ikuti ya dia, karena dia itu juga berpengaruh di harga ini ya, membuat harga Bitcoin itu naik, dia berpengaruh juga. Oke, kalau aku udah tahu misalnya potensi XRP-nya udah bagus misalnya ya, kalian udah tahu, tinggal kalian menganalisa aja dengan technical analisisnya, simpel banget di sini ya. Contoh di sini saya buka trading view, technical analysis simpel banget. Kalian tidak perlu menggunakan teknikal apapun ya, misalnya. Kalian cukup melihat angka saja ya. Angka saja ya. Di sini anggap saja ya. Kalian membeli spot, jangan main feature ya. Kalian membeli spot, bukan feature. Kalau kalian feature, kalian fokus ke level yang terbaik ya. Ke level yang terbaik, kemudian entry dan SL targetnya juga yang terbaik ya. Kalian harus tahu, paham. Kalau itu agak ribet ya, memang ribet banget. Ya, tapi cuannya besar juga di situ. Emang agak susah di situ kalau kalian ingin bermain di future, memang susah banget ya kalau kalian belum benar-benar tahu probabilitas teknik yang kalian punya. Tapi kalau kalian main spot, tinggal simpel aja, kalian cari koin yang benar-benar potensi banget dan banyak orang yang digunakan ya, dan rankingnya udah masuk ke ranking 3 ini, seperti XRP ini, tinggal kalian cari diskonnya saja ya. Contoh seperti ini ya, XRP menurut saya diskon yang terbaik untuk koin altcoin yang bagus itu adalah 40% ya, dan 60% ya. Itu aja ya. Ketika barang ini turun sampai 40%, kemudian 60% dari ATH-nya ya. ATH itu dari harga tertinggi ya, dari semua total harga ya. Jadi harga tertingginya misalnya di sini ya, nih. Kalian tarik aja misalnya dari sini atas ke bawah penggaris, kalian tarik sampai 40%-an. Nah, pas di 40% di sini ya, teman-teman. Ya, di sini ya. Kalian beli ya di sini ya, teman-teman, 40%. Nah, di sini misalnya kalian beli. Itu dan masuk banget ya, sesuai dengan analisa, dan 40% ini dia turunnya sesuai dengan supportnya nih sini. Nah, ini. Tuh. Nah, di sini kalian buy limit di sini. Nah, berapakah itu? Nanti kalian bisa lihat kalkulasinya di situ. Kalau kalian misalnya harganya tinggi nih, kemudian dia turun, misalnya ada merah sedikit, merah seperti ini, kalian wajib juga tarik ya dari atas ke bawah sampai 40% drawdownnya ya.
40% ya minusnya. Nah, di situ kalian buy limit dalam arti modal yang kalian tadi berapa? 250.000 kan, karena kalian udah pecah uangnya. Nah, masuk 250.000 ya. Fokus di satu koin dulu ya, jangan fokus di semua koin, fokus di satu koin, karena koin ini udah rankingnya udah besar, 1 sampai 10 tuh udah bagus. Tinggal kalian cari yang harganya diskon aja. Jangan cari koin yang bener-bener masih launching ya. Kalau kalian mau bener-bener sebagai berpola berpikir sebagai investor, jangan kalian mencari koin yang tidak tahu fungsinya apa ya. Kalau kalian mau main seperti itu kalian mainnya seperti judi ya teman-teman. Kenapa saya bilang judi? Karena kalian tidak tahu. Tapi kalau kalian punya strategi ya bisa-bisa aja, itu fine aja ya. Yang jelas, tapi kalau kalian sudah tahu tujuan kalian tuh kalau kalian dapat profit, kalian balik lagi ke Bitcoin hasilnya ya. Oke. Di sini kalian lihat, kalian masuk di 250.000 ya. Nah, udah masuk, anggap kalian udah beli ya. Berapa kalian dapat misalnya, berapa koin kalian dapat, misalnya 250.000 dengan harga $2 berarti 30 ribuan ya. 30.000 bagi 20.000 bagi 30.000 sekitar kurang lebih 3 kali 4 jadi 120.000. 3 kali 5 150, 3 kali 10 hampir 8 koinan ya. Kalian dapat 8 koin XRP ya, 250.000 ya. Nah, misalnya kalian udah beli nih, Bang, kalau turun lagi gimana? Ya tunggu lagi ya. Tunggu aja dia turun lagi sampai ke 60%. Nah, 60% di mana? Nah, di sini. Nah, 60% pun itu juga harganya udah oke dan masuk di area base ya, order block ya. Kalian buy limit di sini lagi. 250.000. Ya. Udah, gitu aja. Kalian masuk di sini, kemudian kalian masuk di sini. Nah, udah simpel di situ aja. Nah, kalau dia naik cuan, ya kalian jual aja. Jual kalau udah profit. Nah, tinggal cara jualnya ya kalian pikir aja. Ketika harga sudah masuk, ya terus dia terbang. Ya, misalnya di sini kalian masuk 250.000, dia naik. Kalian tarik aja Fibonacci di mana area kalian tadi beli. Kemudian kalian targetnya di 1,6 118. Di sini kalian jual ya. Nah, di sini ini adalah area golden ratio-nya. Begitu teman-teman. Kalaupun dia turun, misalnya di sini, nah dia turun sini ya. Misal di sini ya. Ya. Kan 60%-an tuh. Berarti kalian cukup jualnya di mana? Ya, kalau misalnya kan kalian beli nih, terus turun lagi, kalian beli lagi. Jadi kalian udah invest totalnya 500.000 kan. Nah, 500.000 ini masih minus ya. Dan harganya misalnya naik, ya naik, biarkan aja naik. Pokoknya kalian intinya cuannya mau berapa gitu ya. Kalau kalian mau jual cuannya 100% boleh. Kalau udah naiknya sampai 100% misalnya. Nah, kalian gunakan strategi apa maunya? Mau moonback atau apa terserah. Kalian misalnya mau 100.000 100% kalian profitnya, berarti kan uang kalian sudah 1 jutaan ya. Tapi bukan 1 juta, pokoknya bukan portofolio, modal kalian yang untuk khusus altcoin itu udah 1 jutaan ya, modalnya kan 1.500.000. Terus kalian udah dapat 1 juta. Nah, kalian bisa jual 50%-nya. Nah, sisanya koin itu kalian biarin aja. Biarin sampai dia tuh nggak tahu kemana lagi. Udah biarin aja. Nah, gitu teman-teman caranya. Atau kalian bisa jual gitu. Target kalian terserah lah, target kalian. Yang penting kalian cuan ada dulu ya. Udah dimengerti sini ya. Dan kalau kalian pengen main yang lain, misalnya bukan XRP, kalian bisa belinya Solana. Nah, kenapa saya bilang Solana? Ini koin yang potensial menurut saya. Ini the next Ethereum menurut saya. Kenapa begitu? Yang pertama di sini adalah Solana itu semasih Pump Fund ya, Dex Screener itu masih digunakan untuk membeli meme coin ya. Karena membeli meme coin itu menggunakan jaringan Solana teman-teman, dan fee dari Solana itu sangat murah. Dan ketika orang mengeswap dolar ke Solana itu sudah ada transaksi menyebabkan Solana itu menguat ya, naik ya. Itu ada potensi can naik terus sampai semasih meme coin ya
yang seperti Dex Screener dan lain sebagainya ya, kayak JMJN itu masih digunakan ya, Solana pasti digunakan juga gitu teman-teman. Dan masih banyak lagi ya teman. Intinya cara masuknya seperti yang saya bilang adalah ketika marketnya turun 40% kalian beli, dan market turun 60% kalian beli juga. Jadi kalian belinya 2 kali dengan total modal yang kalian ingin investkan di satu altcoin itu. Nah, kalau kalian sudah profit, kalian bisa beli Bitcoin lagi. Itu modalnya untuk masuk ke Bitcoin ya. Itu uangnya bisa masuk ke Bitcoin. Intinya tujuannya adalah ke Bitcoin ya. Karena di sini adalah tujuan kita memiliki Bitcoin gitu teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan membeli koin spot yang sangat simpel. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan jangan lupa like and subscribe di channel saya, dan terima kasih dan selamat sore teman-teman.